Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan saya bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 12 April. Untuk IHSG ditutup minus tipis 0,18% ke level 6.798 ya. Sebenarnya untuk IHSG tadi di awal market sempat naik, sempat hijau sampai ke level 6.830-an, sempat turun juga ya sampai ke level 6.770-an, cuman ditarik naik lagi. Jadi secara technical candlesticknya sih untuk hari ini konsolidasi ya untuk IHSG netral. Coba kalau kita cek untuk transaksinya IHSG hari ini tanggal 12 Januari, Februari, Maret, April ya. 12 April secara keseluruhan untuk IHSG hari ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya net buy lumayan banyak ya, paling banyak dibeli asing untuk hari ini itu di saham Bank BRI. Asingnya net buy 541,3 M, di BBCA asingnya net buy 408,5 M, Astra asingnya net buy 181,2 M, Telkom, BBNI asingnya juga net buy. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini Adaro, NCKL, Gudang Garam, UNTR, Pegas. Jadi untuk IHSG hari ini asingnya net buy lumayan banyak ya. Koreksi asingnya masuk, dan minggu kemarin juga asingnya secara keseluruhan net buy. Jadi mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat akan konsolidasi, habis itu breakout ya. Skenario seperti itu. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya IHSG hari ini cukup liquid ya, cukup ramai. Ya, ini yang nilai transaksi paling gede malah NCKL ya. NCKL saham NCKL. Oke, kalau lihat transaksi hari ini IHSG lumayan rame dan asingnya net buy lumayan banyak. Mudah-mudahan untuk besok bisa hijau aja untuk indeks IHSG ya. Untuk resistennya sih masih di sini 6.870-an. Semoga bisa breakout dan di atas itu dan melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya sih bisa jadi di awal market hijau dulu ya. Semoga aja bisa ngejar area resistennya di 6870-an dan untuk supportnya masih di 67 38 37 area sini untuk supportnya. Oke, itu untuk indeks IHSG hari ini cukup ramai dan asingnya net buy lumayan banyak ya. Semoga aja ini ya bagus lah untuk indeks kita. Oke, itu untuk IHSG. Selanjutnya untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Bank BRI yang hari ini paling banyak dibeli asing. Untuk saham Bank BRI hari ini langsung open gap atas ya. Tadi langsung open di sini. Jadi untuk hari ini langsung berhasil breakout di atas 4.900 ya. Untuk harga pembukaan Bank BRI hari ini di 4.950. Sempat turun ya, nyentuh area support 4.900, cuman ditarik naik lagi. Secara teknikal sini berhasil breakout. Jadi kalau melihat transaksi hari ini asingnya juga masuk lumayan banyak. Mudah-mudahan untuk besok untuk besok Bank BRI masih bisa naik lagi, ngejar resistennya secara Fibonacci di level 4.980-an sampai level 5.000 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BRI untuk hari ini aslinya net buy 541,3 M. Dan yang masuk untuk BBRI hari ini tanggal 12 secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang masuk paling banyak itu ZP net buy 215, KZ net buy 157, AK net buy 57, DX, BK, dan ini broker-broker asing ya, ZP, KZ, AK, DX, BK, RX versi asing hari ini masuk. Jadi diakumulasi asing. Untuk asingnya yang jualan paling banyak cuman CC aja ini 36 M. Dan lokalnya distribusi yang paling banyak jualan itu PD Netcel 116,6 M. Jadi untuk asingnya akumulasi, lokalnya distribusi. Kemudian untuk besok secara keseluruhan sih juga untuk hari ini untuk saham Bank BRI hitungannya diakumulasi ya. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi. Mudah-mudahan untuk target price kenaikan terdekatnya mungkin bisa ke level area sini 4.980 sampai 5.000. Perhatikan aja range area itu, sekiranya mau sebagian taking profit, sekiranya nggak bisa breakout, kalau tetap masih mau hold ya disclaimer, semoga aja bisa breakout di atas itu dan melanjutkan kenaikannya ya. Buat patokan selama aslinya nggak jualan aja. Semoga untuk BBR ini bisa naik lagi lebih
tinggi ya. Untuk level saat ini support terdekatnya di 4.900. Mungkin yang udah floating profit lumayan kalau mau pasang antisipasi, kalau mau ya bisa pasang antisipasi di bawah 4.900, disesuaikan aja. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih masih ada kemungkinan naik untuk besok Rabu, Kamis ya, besok Kamis. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Goto ya. Kita cek saham Goto yang hari ini ARB lagi ya, setelah kemarin naik cukup tinggi ya, nggak heran-heran banget ya. Soalnya kemarin itu naiknya itu disertai dengan distribusi untuk saham Goto. Tadi pagi langsung open ya, di harga penutupan yang kemarin opennya di 99 langsung turun, walaupun tadi sempat enggak langsung ARB sih, ada perlawanan sedikit, cuman close ARB setelah candlenya sih ini strong bearish ya, bearish Marubozu, jadi mulus sekali ini candlenya, nggak ada perlawanan lagi buat naik setelah close di harga ARB nya. Kalau kita cek untuk transaksinya, Goto hari ini asinya net Goto asinya net buy untuk Goto hari ini asinya net buy loh, 3,3 M, cuman nggak terlalu banyak. Dan kalau kita perhatikan untuk valuasinya sih untuk sekelas Goto hitungannya cenderung sepi. Coba kita cek ya untuk Goto hari ini secara keseluruhan tanggal 12. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, nggak rame-rame banget, malah lebih banyak yang jualan. Secara keseluruhan sih distribusi, dan untuk valuasinya juga nggak terlalu rame. Yang jualan paling banyak itu HP, YU, CPMG, BK, net sell 5,2 M. Untuk HP-nya net paling banyak jualan 27,5 M, dan yang nampung itu CC, PD, YP, KI, XI, NI ya. Sebagian retail masuk ya, masuk sih. Kalau lihat transaksi hari ini sih distribusinya masih lumayan kuat untuk saham Goto ini, walaupun aslinya net buy, cuman gimana ya, perlu hati-hati, mungkin jangan buru-buru entry ya untuk saham Goto. Kayaknya sih nunggu ada isu atau apalah gitu, supaya untuk Goto itu bisa terbang untuk jangka waktu pendek ini. Mending jangan buru-buru entry, walaupun harganya sih udah lumayan di bawah ya. Mungkin besok kalau masih turun gimana untuk saham Goto, soalnya untuk hari ini kan ARB ya. Untuk Goto ya hari ini ARB yang nanti di harga overnya masih ada 6 juta lot ya, jadi kayaknya sih ada kemungkinan open gap bawah ya, kemungkinan seperti itu. Semoga aja skenario-nya seperti ini. Pas kemarin tanggal 11 April kan sama, tanggal 10-nya ARB, tanggal 11 Aprilnya langsung open gap bawah. Opennya di 92, sempat koreksi turun dan ditarik naik lagi. Jadi untuk besok mungkin buat patokan untuk saham Goto, perhatikan saja level ini semoga nggak jebol di bawah 88 ya. Untuk support terdekatnya sih di sini 92, tapi kemungkinan kalau besok langsung open gap bawah, kayaknya sih bisa jadi langsung open di bawah 92 sih. Cuman ya perhatikan saja dua level ini ya, 92 dan 88 untuk besok Kamis untuk saham Goto. Kalau ARB ke harga berapa? Kalau ARB ya ini walaupun belum tentu juga ARB. Kita hitung aja kalau ARB apakah akan nyentuh level 88 untuk saham Goto. Hari ini close-nya di 92. Oh, kalau besok ARB untuk Goto ke 86 ya. Sekarang close-nya 93, sorry, kita hitung lagi. 93. Kalau besok ARB maka Goto ke 87 di sini ya. Semoga aja besok kalau turun di area 88 92 ini kalau nggak di sini di area sini ada yang jaga harga ya. Tapi kemungkinan sih untuk saham Goto kalau besok masih sepi atau distribusinya itu masih lumayan kuat sih, supply-nya lumayan kuat ya, bisa untuk saham Goto
nyentuh level ini sih, nggak menutup kemungkinan. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan aja level 88. Sekiranya ada tanda-tanda mau technical rebound atau naik ya, mantul naik ya, bisa pertimbangkan level 88, 89, 87. Oke, itu untuk saham GoTo, tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Ini hanya analisa aja, belum tentu 100% akurat. Oke, itu untuk saham GoTo. Kalau menurut saya sih, lihat transaksi hari ini ada kemungkinan open gap bawah ya, habis itu mungkin bisa jadi naik seperti pas tanggal 11 April, mengingat untuk level harganya udah lumayan di bawah 80-an, bisa jadi untuk besok ke area situ. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita cek saham TLKM, ya udah cukup lama kita nggak cek. Dan untuk saham Telkom ini kayaknya sih walaupun net income atau performa di tahun 2022 itu nggak sebagus di tahun 2021, tapi ya lumayan kuat lah ya untuk saham sekelas Telkom. Dan apalagi ini menjelang, kayaknya sih nggak lama lagi untuk saham Telkom ini mau bagi dividen ya, kalau nggak bulan depan mungkin ya, kayaknya sih bulan depan. Dan untuk yieldnya itu, kok yieldnya untuk dividen payout ratio kayaknya lumayan tinggi untuk saham Telkom, itu di atas 70-an% kayaknya ya. Jadi mungkin itu bisa jadi sentimen untuk menaikkan saham Telkom dalam jangka waktu dekat ini ya. Jadi untuk hari ini close-nya sih ditutup naik tipis 0,23%, plus di level 4.310, dan ini area potensial juga ya. Ini area penentuan poin 61,8 Fibonacci. Jadi kalau langsung hijau untuk saham Telkom bisa jadi melanjutkan kenaikannya. Cuman kalau lihat historinya sih ada kemungkinan untuk besok koreksi dulu. Kalau nggak koreksi dulu mungkin akan konsolidasi ya. Soalnya untuk histori untuk Telkom ini nggak langsung mulus naik gitu. Ada konsolidasinya dulu ini ya, seperti pas tanggal 21 Maret sampai 4 April lah, konsolidasi dulu. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk saham Telkom TLKM. Untuk hari ini tanggal 12, aslinya masuk lumayan banyak ya, net buy 173M. Telkom untuk hari ini tanggal 12 secara keseluruhan diakumulasi oleh CC ya. Untuk CC-nya ini CC versi lokal ya. Jadi untuk CC-nya ini CC lokal yang masuk. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, aslinya net buy. Dan aslinya yang masuk itu ZP, AK, BK ya, lumayan banyak. ZP net buy 84M, AK net buy 78,7M, BK net buy 57,9M. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, aslinya net buy. Cukup menarik untuk saham Telkom secara broker summary. Coba kalau kita cek dari sini, ketika berhasil breakout di atas 4170-an ya, dari tanggal 6 April untuk aslinya udah net buy 630,3M. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi ya, semoga saja bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya. Untuk hari ini sih close-nya pas di, nggak pas ini ya. Ini hari ini mencoba breakout cuman belum berhasil, gagal ya. Tadi sempat turun juga, koreksi sampai ke level 4260 ya. Jadi kayaknya sih untuk besok menurut saya ya, untuk saham Telkom mungkin akan konsolidasi dulu di dekat-dekat resistennya 4320 berapa ya, ini sih 4320 lah buat patokan itu aja. Bisa breakout dan ada yang seharga di level itu, semoga bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi ya mungkin nunggu itu ya, RUPS atau mau bagi dividen berapa persennya ya, mungkin nunggu sentimen itu. Untuk saham Telkom bisa ngejar 4.500-an mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham Telkom. Kita lihat saja besok. Kalau menurut saya kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Untuk hari ini sih aslinya net buy lumayan banyak. Selanjutnya kita cek saham ASII yang hari ini naik cukup tinggi. Sekelas ASI hari ini bisa naik 2% lebih ya. Dan untuk saham ASI ini mau RUPS ya, mungkin RUPS-nya buat teman-teman yang tahu isinya apa rencananya bisa tulis di kolom komentar ya. Ini sentimen RUPS, dan di level saat ini apalagi udah mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Untuk sekelas Astra
Gimana untuk besok? Hari ini ninggalin gap nggak ya? Oh iya, hari ini ninggalin gap sih, jadi setelah technical kurang bagus. Seperti pas tanggal ini kan ada gap up yang lumayan lebar ya, tanggal 28 Februari 27 ini gapnya udah ketutup. Jadi takutnya kalau untuk saham ASI itu koreksi turun, ya kalau menutup gap mending kalau mau spekulasi buy bisa entry di dekat-dekat 6070-an. Ini support terdekatnya sih secara Fibonacci. Coba kalau kita cek hari ini siapa yang naikin untuk saham ASI ini, karena sentimen RUPS ya mungkin. Untuk hari ini tanggal 12 ya, kalau kita cek dari tanggal 4 tadi udah natural, dan untuk hari ini asinya masuk 181 M. Asinya masuk lumayan banyak, dan asinya itu net buy kayaknya baru net buy hari ini ya, soalnya ini kita cek dari tanggal 10-11 itu untuk asinya udah masih natural 137, jadi untuk asinya baru masuk hari ini di saham ASI. Mudah-mudahan ini ya awal yang bagus sih untuk tren ASI ya. Untuk ASI hari ini tanggal 12 secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang ya cenderung diakumulasi oleh asing. Asingnya yang masuk itu AK, YU. AK, YU ya, YU-nya net 84M, AK-nya net 41,2M, OD, KZ, BB versi asing masuk, dan untuk asingnya yang keluar itu paling banyak BK 16,1M, ZB net sell 12,5 yang jualan paling banyak ini. Untuk lokalnya ada yang akumulasi ini BB, AK, DP versi lokal malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali di saham ASI. Aslinya net buy, secara keseluruhan juga diakumulasi, dan mau RUPS ya nggak akumulasi banget sih. Yang jualan sih lumayan banyak, cuman ya kalau menurut saya sih di level saat ini untuk saham ASI gimana ya, kalau mau entry nanggung mending nunggu koreksi aja ya. Setelah ASI nutup gap mungkin di bawah 6100, kalau mau entry kayaknya sih masih ada kesempatan koreksi sampai di bawah itu. Mudah-mudahan ya, ini nggak pasti juga, semoga aja bisa koreksi di bawah 6100 dulu. Dan kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area sini ya, nanti kalau hasil RUPS nya sentimennya positif untuk harga saham ada kemungkinan mantul naik, mungkin seperti itu. Untuk skenario-nya resistennya secara Fibonacci ada di 6450-an. Oke, itu untuk saham ASII ya. Hari ini sih langsung open gap atas, tadi opennya di 6150, koreksi turun cuman ninggalin gap sedikit ya. Jadi ya amannya sih kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 6070 kalau menurut saya. Cuman kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini masih ARB. Dan gimana untuk besok? Ini ARB dan nggak ada perlawanan buat naik ya, tidak ada perlawanan buat naik. Nggak heran sih, soalnya kemarin juga yang masuk kan retail ya kebanyakan. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin yang distribusi MG, untuk hari ini di saham ITMG siapa tahu ada yang nampung KZ ya, gantian hari enggak, hari ini ditampung KZ, yang jualan masih MG. Untuk MG nya net sell 39,7M, distribusi buang barang untuk MG nya ya, followersnya 39 dan net sell 39,7M. Yang nampung KZ, untuk KZ nya ini KZ versi asing loh. Hari ini asingnya net buy lumayan di saham ITMG ya. Untuk hari ini aslinya net buy 29M, tapi secara keseluruhan ARB selain KZ yang masih itu DP, ZP, MG ya. Dari kemarin MG jualan terus. Ini dari Kamtet, coba ini kalau kita cek dari Kamtet untuk MG nya udah net sell 36. Kamtet X-Date nya kemarin sih dari kemarin ya, dari X-Date untuk MG nya udah net sell 58,4M, dan yang nampung paling banyak itu KZ. Itu pun KZ baru masuk hari ini ya. Kita lihat saja besok. Kalau lihat hari ini ada KZ yang nampung siapa, dan untuk aslinya udah net 39M. Secara teknikal juga ini udah koreksi lumayan dalam ya. Untuk sekelas ITMG bisa ARB 2 kali loh, ini jarang-jarang ninggalin gap
down yang cukup lebar, ada kemungkinan sih besok open gap bawah menurut saya, cuman nggak sampai ARB ya. Ini menurut saya nggak sampai ARB, kita lihat saja besok. Kalaupun open di harga ARB habis itu paling nggak technical rebound lah ya untuk saham IDMG, untuk kelas IDMG masa bisa ARB 3 kali berturut-turut nggak ada perlawanan warna, itu agak gimana ya. Buat patokan untuk besok level ini aja, siapa tahu ada yang cek harga di level 33.500 33.600 ya. Perhatikan saja level itu area support terdekat untuk IDMG untuk saat ini. Semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalaupun jebol habis itu naik lagi, dan mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area ini 33.600an ya untuk saham IDMG. Siapa tahu setelah nyentuh level ini bisa mantul naik. Mengingat setelah histori juga ini area potensial juga sih, area cukup kuat, support kuatnya untuk saham IDMG. Oke, itu untuk saham IDMG, tapi kalau sampai jebol di bawah itu dan sekiranya nggak ada yang cek harga, mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi. Atau buat yang nyangkut ya sabar aja ya, kalau tetap masih mau hold, siapa tahu tahun depan mau bagi dividen lagi, cuman kemungkinan nggak sebanyak dividen yang kemarin. Oke, itu untuk saham IDMG, menurut saya sih di awal market open gap bawah dulu, bisa jadi langsung di bawah merah. Dan semoga aja habis itu terjadi technical rebound ya, walaupun naiknya itu belum tinggi-tinggi banget. Mengingat juga untuk aslinya hari ini masuk belum terlalu banyak sih, cuman nggak tahu aja, lihat aja besok buat patokan perdagangan level ini. Untuk level saat ini supportnya di 33.600 dan resistennya di 36.430-an. Itu untuk saham IDMG ya. Hari ini sih secara keseluruhan masih didistribusi oleh MG, cuman ada yang nabung ini KZ, dan KZ-nya ini KZ versi asing ya. Oke, itu untuk saham IDMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini koreksi turun, tak kirain mau naik ya, ternyata turun dulu, koreksi dulu, gagal breakout ya. Hari ini untuk saham IDMG langsung merah ternyata ya. Mungkin untuk saham Adaro langsung merah mungkin karena IDMG ARB ya. Jadi untuk saham Adaro juga ikut-ikutan turun 2,95%. Kalau secara teknikal ini masih berada di range konsolidasinya. Untuk support terdekatnya untuk saat ini masih di 2.900 dan resistennya di 3.060. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, untuk kemarin sih aslinya net buy, untuk hari ini gimana di saham Adaro? Untuk Adaro hari ini aslinya net sell loh, net sell 92,4, lumayan banyak aslinya keluar di saham Adaro ya. Ini hati-hati untuk saham Adaro yang udah floating profit. Gimana ya, setelah keseluruhan lebih banyak yang keluar, dan yang keluar itu ZP, AK, BB, KZ versi asing. Yang masuk paling banyak untuk aslinya BK 10,2 M aja, dan untuk BK ini cenderung trading sih, followersnya 66,2 M dan net cuma 10 M. Lokalnya ada yang masuk lumayan banyak sih, KZ 31,6, jadi lokalnya net buy, untuk aslinya net sell. Aslinya distribusi ditampung asing, cuman secara keseluruhan ya lebih banyak yang keluar. Jadi untuk saham Adaro ini sentimennya kurang bagus. Mungkin kalau mau spekulasi buy besok bisa pertimbangan area 2.900 kalau ada yang jaga harga ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan di awal market merah dulu, mungkin uji area supportnya di 2.900. Lihat aja besok apakah jebol di bawah itu breakdown atau masih bertahan ya. Kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan area sini, siapa tahu menjelang pembagian dividen untuk saham Adaro. Kalau tahun kemarin 2002 Januari sih, dan kapan ya, Mei ya, tahun kemarin itu bulan Mei, April, Mei, mungkin bulan depan ya untuk saham Adaro ini mau bagi dividen. Kita tunggu aja kabarnya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu untuk saham Adaro sih kalau menurut saya untuk harganya mungkin masih akan konsolidasi dulu, turun dulu, menguji area support, habis itu mantul naik ya. Itu skenario nya menurut saya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham UNTR yang hari ini naik lagi, lumayan tinggi sih untuk saham UNTR, naik 2,80%, sempat jebol resistennya cuman belum berhasil breakout ya. Turun lagi close di 31.250. Untuk resistennya ya masih di sini 31.380, 31.400 sih ya. Patokan ini aja untuk resisten UNTR 31.400 ini resistennya, dan untuk supportnya setelah Fibonacci di 29.900an. Kalau kita cek untuk transaksinya UNTR, untuk UNTR secara keseluruhan untuk hari ini sih lebih banyak yang masuk. Untuk aslinya net
sell 18,3 M, cuman aslinya net sell ya. Gimana untuk saham UNTR untuk besok? Kelihatan transaksi hari ini sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Market maker utamanya AK-nya cenderung scalping, valuasinya 116,4 M dan net sell 8 M, dan untuk YP-nya juga cenderung trading, valuasinya 115,1 M dan net P 22,7 M. Kalau lihat transaksi hari ini sih mending untuk besok di level saat ini jangan buru-buru entry ya. Ini udah mendekati area resistennya, cuman kembali lagi disclaimer, sekiranya nggak bisa breakout di atas 31.400 mending kalau yang tak floating profit bisa pertimbangan kalau mau taking profit, cuman kembali lagi disclaimer ya. Ini untuk UNTR ini RUPS sentimennya ya, besok tanggal 12. Oh, tanggal 12 sih hari ini ya, jadi tadi gimana saya nggak ngikuti. Untuk UNTR ya, untuk besok mungkin buat patokan ini aja, kalau masih naik ya dan bisa breakout di atas 31.400 atau yang jaga harga di level area sini kalau mau spekulasi buy disclaimer. Cuman kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya pada trading scalping, kalau saya sih mending wait and see aja. Cuman kembali lagi disclaimer. Oke, untuk saham UNTR kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah koreksi turun ya. Ini menurut saya, cuman kita lihat aja besok untuk area supportnya di 29.890-an. Untuk selanjutnya kita cek saham Antam ya. Dan untuk saham Antam hari ini masih di situ-situ aja, hari ini nggak kemana-mana ya. Sempat naik sih, cuma ditarik turun lagi, masih konsolidasi di range area 2080 sampai 2150-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam hari ini untuk aslinya gimana, apakah masih net buy masuk? Untuk Antam hari ini aslinya masih net buy 42,6 M, jadi kemungkinan untuk skenernya akan konsolidasi dulu, habis itu breakout ya, selama aslinya belum banyak jualan di saham Antam. Untuk hari ini tanggal 12 untuk saham Antam secara keseluruhan. Oh, tadi untuk UNTR dari tanggal 11 ya, sorry, UNTR ya sama aja lah. Antam ya, untuk hari ini tanggal 12 secara keseluruhan yang masuk itu ZP, BK, KZJU aslinya masih masuk ya. Untuk lokalnya distribusi ini AGR net sell 19,5 M. Jadi untuk saham Antam ya kemungkinan untuk besok kalau menurut saya masih akan konsolidasi dulu. Kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya, selama aslinya yang belum banyak jualan. Kalaupun koreksi turun, selama turunnya itu nggak disertai dengan volume supply yang lumayan gede atau lumayan kuat, ada kemungkinan sih harganya masih bisa naik lagi. Menurut saya sih untuk besok kalau nggak konsolidasi malah bisa naik. Untuk level saat ini support terdekatnya di 2080. Ini area support terdekat Antam ya, 2080 2085, perhatikan aja level area situ. Oke, itu untuk saham Antam ya, 2080 2090 ya, 2080 lah area support terdekatnya. Kalau mau entry bisa pertimbangan area situ, bagusnya kalau ada yang cek harga ya, di tengah-tengah seperti ini ya sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer untuk resistennya masih di 2150, bisa breakout di atas itu berarti melanjutkan kenaikannya. Uji resisten selanjutnya di 2260-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham NCKL. Ini hari ini cukup ramai ya, hari pertama IPO untuk saham NCKL ini sempat naik tadi sampai ke level 1410, sempat turun juga. Coba kalau kita cek siapa sih underwater-nya kok di hari pertama ini cukup ramai ya untuk IPO. Underwater-nya sih lumayan banyak ya, dan yang floating di market ini cukup menarik. Untuk saham NCKL ini cuma 12,6%, jadi nggak banyak banget ya, lebih banyak saham yang dipegang oleh pengendalinya. Jadi gimana ya, coba kalau kita cek ya, soalnya untuk hari ini cukup ramai, jadi kemungkinan hari ini yang floating di market, maksudnya yang dibuang di market untuk
lembar sahamnya itu lumayan banyak, walaupun tadi cuma 12% ya. Untuk hari ini secara keseluruhan ini kita bisa lihat barang-barang digoreng ditampung oleh IF ya. IF-nya netbuy 263. Jadi IF jaga harga hari ini di saham NCKL ya. Dan untuk aslinya sih net IF-nya ini IF versi asing loh. Nah, dan lokal untuk IF lokalnya netbuy 104,6 M, IF aslinya netbuy 158,5 M. Market utamanya IF, IF-nya netbuy, AVG buy-nya untuk IF di 1280, 1200 floating profit ya. Floating profit cuman nggak terlalu banyak. Gimana untuk saham NCKL untuk besok? Kalau untuk CC-nya gimana untuk hari ini? Untuk CC ya, IF ini salah satu underwater-nya nggak ya? Enggak ya, IF itu enggak, bukan underwater-nya loh. CC, AIS nggak ada IF. Jadi gimana ya ini untuk saham NCKL nih? Ya mungkin ada permainan sendiri, saya juga nggak terlalu paham. Cuman intinya untuk hari ini ada yang nampung diakumulasi oleh IF. Cuman kurang bagusnya itu di hari pertama itu langsung apa ya, langsung rame gitu loh. Jadi saham yang selama IPO itu pegang barangnya itu sebagian langsung dilepas di market. Jadi itu sih yang kurang menariknya untuk saham NCKL untuk hari pertama IPO. Kemungkinan untuk besok sih sebenarnya masih ada kemungkinan naik ya. Kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik, mengantuk IF berani masuk 263 M ini di hari pertama IPO. Kemungkinan untuk besok NCKL kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik, cuman nggak tinggi-tinggi banget ya. Oke, itu untuk saham NCKL. Sebagian untuk asingnya keluar, YO, BK, ZP, KZ, AK, AI, AC versi asing ini juga keluar ditampung oleh IF-nya asing dan lokal. Oke, itu untuk saham NCKL, dan ini hitungannya paling liquid loh hari ini di IHSG. NCKL ya, valuasinya 846 M di hari pertama IPO. Itu sih cukup rame, cukup gede ya untuk nilai valuasinya. Oke, itu untuk saham NCKL. Kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan naik, cuman nggak sampai arah sih. Cuman buat teman-teman yang mau entry ya, sekiranya nggak sesuai prediksi di awal, mending keluar aja. Cuman kembali lagi disclaimer ya, buat coba-coba mungkin kalau mau coba-coba dengan nilai yang lumayan gede, lumayan berani ya untuk di saham NCKL ini, melihat valuasi transaksinya juga gede. Oke, itu saham NCKL. Semoga saja untuk besok masih bisa naik walaupun nggak sampai arah ya. Kalau arah sih kayaknya agak susah untuk saham NCKL ini, soalnya di hari pertama IPO aja udah cukup gede nilai transaksinya. Oke, itu saham NCKL. Selanjutnya kita cek saham apa ya, pipa ya. Untuk pipa hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi, 1,58%, dan tadi sempat naik ke level 256, ditarik turun. Kalau lihat candlenya sih ini supply-nya lumayan kuat ya, jadi penurunannya ini lebih kuat. Hati-hati untuk besok, lihat candlenya sih ada kemungkinan merah. Apalagi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, kita cek coba ya, kalau distribusinya lumayan banyak di saham pipa ini untuk besok mending wait and see aja, jangan buru-buru entry yang belum punya posisi. Secara keseluruhan untuk saham pipa hari ini di apa ya, ini lebih banyak yang keluar sih di distribusi TP aja 8,2 M. Secara keseluruhan market maker utamanya YP-nya net by 3,8, cenderung trading sih, scalping. MG, XC masuk ya, XL juga masuk. Cuman yang masuk ini selain ya di distribusi sih secara keseluruhan, yang masuk ini sebagian retail masuk ya. Jadi untuk besok mending wait and see aja. Yang belum punya posisi ini NI, XC, CC masuk, XL masuk. Jadi kayaknya sih ada kemungkinan masih merah, bahkan bisa merah untuk saham pipa besok ya. Kita lihat aja besok, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Yang udah floating profit mungkin kalau mau sebagian taking profit, disclaimer. Selanjutnya kita kalau mau entry buat coba-coba ya, cuman untuk besok mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham SAGE. Yang hari ini untuk saham SAGE juga naik tipis ya.
terjadi technical rebound tadi open di harga kemarin open, tadi pagi open di harga ARB opennya di 300 ya, sesuai hitungan kita kemarin open di harga ARB dan terjadi technical rebound ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Sage gimana, apakah besok masih ada kemungkinan naik? Kalau lihat transaksi hari ini sih secara keseluruhan sebenarnya nggak ada yang akumulasi banget ya, yang netbuy sama netzel ini hampir balance. Market maker utamanya itu KK, YP, CCSH itu netzel semua. Sebagian retail keluar sini, XC keluar 2,4 ya, jadi ya mungkin hari ini naik karena sebagian retailnya keluar ya, jadi terjadi technical rebound. Itu besok sih kalau menurut saya, kalaupun naik itu naiknya sih nggak tinggi-tinggi banget ya. Untuk resistennya secara Fibonacci ada di 370. Mungkin kalau ada yang nge-HK langsung digoreng naik, bisa pertimbangan arah sini kalau mau taking profit. Tapi kalau menurut saya sih untuk besok mungkin masih akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Soalnya kalau kita lihat transaksi hari ini nggak ada yang akumulasi banyak banget ya, kecuali besok ada langsung nge-HK market maker utamanya. Oke, itu untuk saham Sage. Untuk menurut saya sih untuk besok mending wait and see aja dulu. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 2098 300 kiranya di area sini ada yang seharga ya, buat coba-coba bisa ya. Disclaimer, kalau sampai jebol di bawah itu hati-hati untuk saham Sage, bisa jadi turun lagi lebih dalam, uji support selanjutnya di level 225. Oke, itu untuk saham Sage. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.